Ibu ada pelatihan yang namanya memberitahukan kalau bahan baku utama kita beli di mana saja, siapa sih penyedianya, dikasih ditulis namanya Akyong, Aliang, Aman, Amin gitu ya. Bahan baku penolongnya belinya di Sentrum, di CMC, di Mitra Kue, di mana ditulis. Ini ditulis Bu, nanti kan Ibu baca. Nah ini tata produksinya harus ditulis. Salah satu prinsip manajemen adalah administrasi. Nah, manajemen tanpa administrasi bukan manajemen menurut saya. Jadi Ibu ngatur orang ke sana, ngatur orang ke sini, kalau enggak ditulis itu bukan manajemen. Enggak ada buktinya gitu. Saya minta Pak Ajri, nanti tolong ambilkan kopi 2 ton di sana pakai truk. Pak Ajri ngambil, terus bawa 2 ton. Sampai sini saya bilang, siapa yang nyuruh? Berkelahi. Nah, kalau udah ditulis enggak bisa berkelahi ini, Pak. Ya kan, Pak? Nah, gitu ya. Jadi Ibu kalau mau manajemen masih campur ya, Ibu tulis gitu. Diambil untuk anak pun diambil 2.000, anak-anak beli es krim, es batu, tulis semua. Belajar dari situ nanti baru pelan-pelan Ibu pisahkan. Tetap administrasi manajemen keluarga sama manajemen bisnisnya sudah dipisahkan. Gitu. Ada manajemen keluarga enggak? Manajemen keluarga ada enggak nyatat pengeluaran diberi duit dari laki, duit dari mana belanja enggak ada tuh. Kadang dikasih, kadang tidak enggak apa-apa. Ya nah. Lain kali dicatat, catat. Nah, kau kasih sekian ya, gitu. Terus nambah catat besar-besar gitu ya. Oke. Nah, ini pengemasan produk Pak, tadi kita sudah mengambil sedikit. Setelah memutuskan untuk membuat sebuah produk, maka produk tersebut perlu dikemas agar dapat dijual dengan harga jual yang baik di pasar. Makanya pakai kata yang baik, artinya pas, tepat, cocok, dan menghasilkan lah gitu. Pengemasan secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu cara menyampaikan barang kepada konsumen dalam keadaan yang terbaik dan menguntungkan. Nah, ini selalu di belakang itu ada menguntungkan, baik, menguntungkan gitu. Karena arahnya bisnis ya. Nah, fungsi kemasan sederhana, mewadahi, kemudian melindungi, jangan sampai rusak, tahan lama. Nanti kalau detail lagi pelatihan kemasan, nanti bedanya yang single layer sama multi layer apa gitu ya. Nanti belajar bedanya metallized sama aluminium foil itu apa gitu. Terus fungsi yang lain adalah memberikan informasi dan promosi, yaitu sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian sekaligus menginformasikan, mempromosikan produk. Nah, ketika fungsi ketiga ini muncul, dia digabung dengan label. Ya Pak, kalau ini kemasan, yang ini yang nempel ini namanya label. Label, bukan merek ya, namanya ini label. Oke. Nah, ini contoh umumnya nih kemasan. Nah, ini kemasan kita di warung nih, inilah nih. Nih, paling nyaman kalau ke warung beli yang ini. Nggak mau beli yang ini lebih murah. Ini agak mahal sedikit, tebal kaosnya gitu ya. Nah, ini kemasan UKM tuh rata-rata gini. Dan pemerintah tuh maunya tingkatkan. Kenapa? Supaya bisa bersaing keluar. Siapa tahu kalau kualitas makanannya, produknya sudah bagus, ditambah kualitas kemasannya bagus, kita bisa bersaing keluar gitu. Karena di luar sana kemasannya bagus-bagus Pak. Di Jawa sana kemasannya bagus-bagus. Mereka dekat dengan produksi kemasan. Jadi kalau kita beli kemasan di sini 1.500, di sana 1.000. Gitu. Mereka bisa lebih bersaing, makanya Pak, produknya kita harus lebih bersaing. Ini kasih contoh sederhana tadi dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, stick keladi, nirliki enok. Nah, oke ya Bu, lihat ya, standing pouch aluminium foil. Bedanya ya, singkat aja, aluminium foil tuh kalau dilihat buka gitu di dalamnya dia tidak mengkilat, tapi buram. Yang putih-putihnya tuh yang kilatnya tuh buram, itu aluminium foil. Nah, ini full aluminium ketutup rapat. Bapak perhatikan, Ibu perhatikan, ini labelnya macam-macam ya, secara garis besar labelnya macam-macam. Nah Pak, merek duluan apa produk duluan? Kita yang belum terkenal, tulis produknya duluan. Tulis keripik singkongnya besar-besar. Nah, Bapak Ibu kalau jalan ke jalan dekat Untan, itu ada tulisannya Mercure. Ya Mercure. Kalau di depannya nggak ada tulisan hotel, Ibu nggak tahu kan itu apa? Nah, harus ditulis dulu hotel. Jalan sedikit ada Ibis. Kalau nggak ditulis hotel,
Ibu kira tuh musuhnya malaikat kan. Jadi harus ditulis produknya dulu. Kalau kita nggak terkenal kan, belum terkenal. Jadi tulis dulu produknya, keripik singkong, amplang istimewa. Nah, sangrai pinas, ya dia harus ditulisin, jangan merek duluan. Nah, kalau ini mungkin sudah terkenal, tapi di sini juga ada kelihatan nih kue bingke atau fotonya kelihatan. Gitu, ya. Dodol lidah buaya, teh celup lidah buaya, mereknya nggak jelas, gitu kan? Nggak apa-apa, yang penting produknya dulu gitu. Kalau buat kemasan yang penting Bapak Ibu kenalkan dulu produknya. Jadi oh ini keripik singkong, oh ini keripik pisang gitu. Beda keripik sama kerupuk? Ada yang tahu? Kalau keripik? Nah, kalau keripik belum berubah bentuk. Kalau kerupuk sudah berubah. Ya, kalau keripik itu pisang dipotong-potong, ubi dipotong-potong, goreng, masih bentuk ubi, masih bentuk pisang. Tapi kalau udah dicampur tepung, dia aduk-aduk terus dibuat bentuk, namanya kerupuk. Oke. Ini almond foil yang saset ya. Ini banyak Bapak Ibu buatnya, Ibu praktikan lah, ngikutin. Ini salak vakum. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini vakum ini vakum dikasih angin ya, dikasih udara di dalamnya. Nah, ini kemasan multi layer. Tuh, dia lebih tebal, lebih tahan, tidak cepat lemau kalau kita buat kemasannya ini. Nah, ini aluminium foil dan stiker label ya, Bu, Pak. Ini kan rata-rata begini, Bu. Kalau UMKM begini, 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 begini. Ibu pilih lagi nanti supaya eye catching gitu, supaya orang lihat, ini kok gini ya warnanya ya gitu. Ya. Ibu belajar. Nanti kalau di YouTube juga gitu, kemasan yang menguntungkan ada di YouTube. Bentuknya Ibu bisa belajar. Nah, ini kemasan botol plastik. Ini produknya Pak Hatta, BioLife. Yang luka-luka kalau digosok pakai ini bisa hilang luka-luka yang diabetes atau luka jatuh. Kecuali hatinya yang luka agak susah. Kalau luka yang luka susah. Cuman satu, Bu, duit. Ya, oke. Nah, ini juga kemasan kantong plastik yang biasa sederhana dibuat kantong plastik. Nah, karena nampak produknya, kelihatan produknya nggak usah ditulis. Ini keripik pisang juga masih ditulis ya. Ibu perhatikan, ini banyak contohnya. Pak, kalau ini Pak Hatta punya juga yang Fadila. Pak, kalau saya nggak bisa desain, saya nggak bisa cara gambarnya, nggak bisa. Ibu pergi ke supermarket, lihat yang mana yang bagus, Ibu suka ambil satu beli, kasihkan orang desain. Saya mau kayak gini, ganti aja hurufnya gitu. Nah, selesai. Jadi tidak usah ribut belajar desain gitu. Ambil kan contohkan. Nah, ini saya suka warna ini agak ungu sedikit deh gitu. Tulisannya hurufnya besarkan sedikit gitu. Azri Kopi asli Indonesia Pontianak sejak 2022. Ya kan tak percaya katanya jadikan ini gitu. Ya. Ini harus dipanas-panaskan. Oke. Nah, ini kemasan kantong plastik aluminium dan plastik transparan. Jadi belakangnya aluminium, depannya transparan. Ini Ibu pilih, Ibu cocokkan dengan pasar, Ibu cocokkan dengan harga, Ibu cocokkan dengan tempat Ibu jualan, Ibu cocokkan dengan cara dia makan ya. Kalau kayak kacang, saya masih sering ngomong itu, kalau kacang tanah, kacang goreng anak SD itu paling suka saya sama Pak Atta tuh sering suka kalau datang beli itu. Karena tangan nggak kotor, makan gitu selesai, kering sedikit masuk kantong gitu. Ya kan? Kalau enggak kita pakai kanan kotor, makan kacang itu kotor. Nah, ini kemasan kardus, ini mewah bagus, tapi belum tentu menguntungkan Pak ya Bu. Jadi ibu hati-hati lah. Ini udah buatnya mahal, ini kan ada minimum order. Ya. Nah, ini ada label sedikit, saya cerita tentang label. Oke, ini label. Nah, ini bentuk label, tanda tangan. Nah, ini label ya Bu. Label tuh keterangan-keterangan yang ada di kemasan. Ini label. Nah, bentuk label tuh gini. Kalau gambar, tadi tanda dulu. Tanda dengan tulisan ini. Kemudian gambar dan kemasannya ada gambar gitu dan ada kemasan. Yang ini cuma tulisan selembar ini. Gitu, ya. Ini kalau yang udah ikut pelatihan ini jangan pakai ini ya. Ya, naik sedikit kelasnya. Naik sedikit, oke. Hah? Ada kan? Ada. Tidak apa Bu, yang penting menghasilkan.
Fungsi label ini perlindungan pemerintah kepada konsumen supaya aman produknya, memberikan keterangan kepada konsumen, jumlahnya berapa, volumenya berapa, kemudian ada MUI-nya enggak, halal apa enggak gitu ya. Jaminan kepada konsumen ini biasanya untuk menjaga keamanan ke konsumen. Oke, saya cepetin dikit. Nah, ini hal yang minimal ya Bu, kalau Ibu buat label, yang minimal harus ada sesuai undang-undang. Pertama, nama produknya apa gitu. Daftar bahan yang digunakan, kemudian berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal bulan dan tahun kadaluarsa. Ya, ini yang minimal ada gitu. Merek kan nggak ditulis tuh. Nah, tapi mereknya boleh dikasih. Itu nama produk bukan merek ya, nama produk bukan merek. Nah, tambahannya ini barulah merek dagang. Tambahannya cita rasa asin pedas jagung bakar, tambahannya verbalisasi sensasi. Pokoknya Ibu contoh, ambil contoh orang punya contoh, ikut kan dia yang udah ada di pasar tuh, rubah-rubah sedikit. Gitu. Ya ATM boleh, ATP boleh. ATM tuh ambil, tiru, modifikasi. Nah, kalau ATP itu ambil, tiru, plug. Nah, udah selesai gitu, ambil. Nggak usah ribut-ribut lagi dah. Nah, ini saya cepetin biar nanti Anda dapat lagi. Ini banyak Bu, nanti Ibu dapat ini. Nah, info produk, pesan komunitas, dimensi kemasan. Ini contohnya nih, contoh. Nah, ini contohnya. Merek dagang Pops. Nama produk kecil sekali dia. Nah, ini kan nih. Nama produk flavor popcorn. Kemudian cita rasa, ini rasanya manis asin, boleh sebut. Info produk ini baru untuk promosi juga. Nutrisi, barcode, kadaluarsa, ini ya, ini salah satu yang lumayan lengkap. Nah, kesimpulannya adalah berikan informasi singkat dan isi di label kemasan, karena dengan jelas supaya nanti itu label kemasan itu menjual dirinya sendiri gitu. Ya Bu. Kalau Ibu jalan rata-rata sih kemasan UMKM tuh kayak gitu tuh, stiker bolos, stiker segi 4 tempel. Nah, mudah-mudahan misalnya nanti dengan ada gerakan dari DKM gitu ya, dibuatin labelnya, ada ciri khasnya, warnanya harus jadinya warna ini atau mereknya merek tertentu, atau DKM jadi marketingnya kita bisa buat. Biasanya susah jual Bu, susah ibu-ibu yang jual keripik segala macam itu jualannya susah. Nah, mungkin nanti ada tim marketing dari kita dikumpulin dan DKM kita bisa buat gitu ya. Itu tentang tata produksi dan kemasan. Agak ngebut sedikit karena memang waktunya. Yang penting ada informasi. Jadi Bapak Ibu bisa tahu mau kemasan ini gimana, kemasan ini gimana, bisa tahu gitu. Oke, ada pertanyaan tentang kemasan? Iyalah, pokoknya gitulah Pak. Pokoknya cepat lah sedikit Pak. Udah jam 4:10 nih Pak, cepat. Tuh Bapak ribet aja. Halo. Yes. Oh, yes Pak. Halo. 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 Yes. Oke. Serahkan ke Pak Adang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.